Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman dari investor saham pemula Palembang ya. Di sini ada YSP Class dengan judul Jemput Cuan dengan Bandar Bologi tanggal 4 Desember 2020 jam 19.30 sampai dengan selesai. Jadi bisa tanya sepuas-puasnya. Mumpung kan oleh ISP Palembang itu oleh saya sendiri Fajar Siddiq Hidayatullah sudah dijelaskan tadi ambasador dari ISP Palembang 2018-2020 serta di pasar modal underscore. Jadi bagi yang belum follow boleh dong intip-intip IG Seni Pasar Modal untuk follow. Next. Untuk materi hari ini ada beberapa yang dibahas karena temanya itu mengenai cuan, karena ini berdekatan dengan window dressing ya, di mana IHSG dalam 1 bulan terakhir menunjukkan kenaikan yang gila-gilaan kayak gitulah. Jadi sangat asik banget kalau bisa masuk ke dalamnya, ngambil untung dan enggak. Adapun materi kelasnya yaitu ada 5 secara garis besar, yaitu pengertian trading dan jenis trading, yang ini siapa yang boleh di mute dulu. Oke, ini dilanjutkan. Materi kelasnya yaitu ada pengertian trading dan jenis trading, konsep day trading, aturan day trading, pengertian bandarmologi, cara mengidentifikasi bandar dan menari bersama bandar. Jadi di sini konsepnya jadi saya menganggap di sini adalah teman-teman udah paham mengenai analisis teknikal ya. Jadi istilahnya udah ngerti mengenai charting dan lain sebagainya. Kenapa? Karena bandarmologi itu tidak bisa lepas dari yang namanya analisis teknikal gitu. Analisis teknikal itu kan sendiri itu adalah bagian dari trading gitu. Jadi benar-benar saya bukan ngejelasin masalah indikator-indikator, tapi ini bagaimana kita bisa menari bersama gajah itu sendiri atau menari bersama bandar itu sendiri itu poinnya ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan mengenai analisis teknikal, mengenai indikator-indikator, mungkin di lain waktu bisa diajuin ke ISP Palembang buat ngadain lagi kayak gitu untuk kelas bersama yang lainnya. Oke, sebelum ini tak kenal maka tak sayang, perkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin teman-teman dari ISP Palembang untuk yang pengurus udah tahu ya. Tapi ini mungkin ada yang bukan dari pengurus ISP Palembang. Perkenalkan diri terlebih dahulu, nama lengkap Fajar Siddiq Hidayatullah. Yang mau berteman bisa follow Instagram @fajare_, Twitter @fajare juga. Ada channel YouTube. Jadi nanti bagi yang pengen diulang materi ini bisa disaksikan di Seni Pasar Modal ya, di channel YouTube Seni Pasar Modal. Nanti bakal di-upload di sana. Waktunya kapan? Mungkin di bulan Desember ini. Ya gitu, tapi pantangin aja kapannya. Terus ada riwayatnya untuk pasar modal itu sendiri, yaitu sertifikat WPP Pemasaran tahun 2019, lalu sertifikasi Register Security Analyst tahun 2020. Alhamdulillah menulis buku tentang The Art of Mr. Market, yaitu tentang buku tentang bandarmologi. Jadi buku tentang bandarmologi, bahwa sebenarnya analisa teknikal pun sebenarnya itu secara tidak langsung itu dibuat oleh si bandar atau oleh si gajah. Jadi dalam buku The Art of Mr. Market ini itu menerangkan bahwa sebenarnya bandar atau smart money atau rich people itu antara ada dan tiada, istilahnya antara ada dan enggak di bursa gitu. Jadi sebenarnya bentuknya nggak kelihatan, tapi ciri-cirinya itu terlihat gitu. Itu nanti bagaimana identifikasinya secara lengkap teman-teman bisa baca buku The Art of Mr. Market. Itu bisa teman-teman datang ke Gramedia langsung. Itu bukunya berwarna biru, ada di bagian Business and Economic. Itu cari aja buku gambar gajah, ikoniknya gajah, karena bandar itu identik dengan gajah, artinya mudah banget untuk menginjak-injak si retail itu anggapnya kita gitu ya, semut tikus gitu. Pengalaman itu ambasador dari investor saham pemula Palembang 2018-2020, kemudian founder Seni Pasar Modal underscore.
Kita mulai untuk persingkat waktu, yaitu dari kata pertama yaitu adalah trading. Seperti yang kita ketahui, trading merupakan transaksi jual beli. Itu konsep awalnya, transaksi jual beli, trading. Trading itu bahasa kerennya, transaksi jual beli bahasa definitifnya, bahasa keseharian kita itu bisa disebut dengan sebutan reseller. Reseller itu terbagi menjadi dua. Ada reseller harian, ada reseller mingguan atau bulanan. Bisa dilihat ini ada perbedaannya. Atau kita sebut day traders. Jadi traders adalah orang ya. Jadi earth itu adalah pelaku atau orang. Jadi orang yang melakukan transaksi jual beli itu disebut trader. Di sini trader dibagi menjadi dua, ada day traders, ada swing traders. Apa itu day traders? Day traders bisa dilihat intraday. Berarti jual dan beli dan jual dilakukan pada hari yang sama. Dilakukan pada hari yang sama. Lihat, beli di titik ini, jual di titik ini. Ini adalah beli dan jual yang dilakukan pada hari yang sama. Itu day traders. Sedangkan swing traders itu berbeda harinya. Jadi bisa berbeda hari, minggu maupun bulan. Selama kurang dari 1 tahun itu disebut sebagai swing trader. Sekali lagi, day trader itu adalah jual beli yang dilakukan di hari yang sama. Sedangkan swing trader jual beli dilakukan di hari yang berbeda. Kenapa ini penting? Ini kita memisahkan dua paradigma, di mana day trader fokusnya itu dalam analisis mungkin 80-90% adalah bandarmologi. Sedangkan swing traders itu bisa kompilasi antara fundamental, bandarmologi, dan teknikal. Posisinya itu bisa mungkin di kisaran bandarmologi itu sendiri cuma di kisaran 10-20% gitu. 10-20% komposisi dari bandarmologi. Gitu. Jadi ada perbedaan ya. Day traders komposisi untuk analisis itu lebih ke bandarmologi, sedangkan swing trader itu lebih ke arah analisis teknik, kompilasi gabungan antara fundamental, teknikal maupun bandarmologi. Itu. Apa yang diperjualbelikan? Yang diperjualbelikan adalah lembar kepemilikan perusahaan, di mana untuk membeli minimum kepemilikan itu adalah 1 lot. 1 lot itu adalah 100 lembar kepemilikan. Jadi itu yang sedikit mengingat. Day trading, oke. Karena kita ngebahas bandarmologi, jadi kita fokus ke satu side ya, bukan ke swing trading. Bukan swing trading, itu analisis teknikal, kita fokus ke satu side yaitu day trading. Day trading tidak sama dengan berjudi ataupun bermain lotre. Ini adalah kesalahpahaman terpenting yang dimiliki orang-orang tentang perdagangan harian atau trading harian. Dan saya harap teman-teman semua akan sampai pada kesimpulan yang sama setelah webinar ini. Faktanya, secara statistik, 90% orang yang memulai day trading akan gagal dan kehilangan uang mereka. Mudah untuk menjadi salah satu dari 9 orang itu dari 10 orang. Ini sangat mudah. Jadi artinya susah-susah gampang dalam melakukan analisis day trading. Tadi, day trading tidak sama dengan berjudi atau lotre. Kenapa? Karena berjudi atau lotre, dia nggak punya landasan ilmunya ataupun konsep kenapa memilih ini, kenapa memilih ini, kenapa membeli ini, kenapa menjual itu. Itu. Dia nggak ada konsep. Sedangkan kalau day trading mempunyai konsep, oh kenapa membeli itu karena ada alasan ini. Kenapa menjual itu karena ada alasan ini. Kayak gitu. Cuma perbedaannya adalah perbedaan sudut pandang. Di mana day trading memang mirip-mirip ke arah, aduh laki nih. Atau beruntung nih bisa naik seketika. Padahal naiknya itu bukan karena hari itu dia naik tiba-tiba, tapi karena adanya akumulasi atau pengumpulan barang yang sebelum-sebelumnya yang akhirnya dinaikkan pada hari tersebut dan kita masuk pada hari yang pas, makanya kebetulan naik gitu. Nah, kita mempelajari asal muasal ini, asal muasal sebelum perusahaan ini mengalami kenaikan atau emiten ini mengalami kenaikan harga. Contoh yang terjadi pada hari ini, saham apa?
Yang naik ada di snapgram saya, saham LAK. Saham yang lagi heboh beberapa waktu lalu karena salah satu salah satu pesohor investment itu menginvestasikan istilahnya menginvestasikan uangnya di LAK kayak gitu. Yang sampai jatuh sekarang lumayan naiknya gila pada hari ini kayak gitu. Nah, ini adalah konsep dari day trading. Artinya 90% pasti akan kehilangan uang. Nah, kenapa bisa kehilangan uang 90%? Karena mereka menyampaikan tadi persepsi antara day trading, swing trading. Itu sangat-sangat berbeda. Orang day trading tidak pernah sekalipun menitipkan uangnya dalam semalam. Artinya, sebelum bursa tutup, barang tersebut wajib dijual. Entah itu dijual dengan harga diskon ataupun enggak. Tapi intinya wajib dijual. Itu ya. Sekali lagi, konsep day trading tidak pernah dienapkan duitnya walaupun cuma semalam. Banyak yang salah karena dienapkan dalam waktu semalam. Itu yang salah. Sedangkan kalau swing trading itu dienapkan entah itu harian, mingguan, bulanan, selama kurang dari setahun itu disebut swing trading. Itu artinya kalau teman-teman masih mengenapkan duit teman-teman ke dalam satu hari, artinya dijualnya besoknya, artinya teman-teman belum bisa sebagai day trading kayak gitu. Artinya jatuhnya sebagai swing trading. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Adapun aturan dalam day trading yaitu yang pertama, day trading bukan strategi untuk menjadi kaya dengan cepat. Sekali lagi, day trading bukan strategi untuk menjadi kaya dengan cepat. Pasar adalah kerumunan besar pedagang dengan masing-masing pedagang mencoba mengambil uang. Sekali lagi, pasar ini adalah kerumunan besar pedagang nih. Jadi pasar itu banyak banget pedagang. Sesama misalkan tukang lontong sayur misalnya gitu. Bagaimana tukang lontong sayur A dengan B itu berebut pelanggan dengan coba mengambil uang dari yang lainnya dengan mengakali mereka, entah itu dikasih pemanis misalkan harganya turun 50 perak ataupun ada tambahan ataupun yang ya istilahnya pedagangnya itu cantik ataupun ganteng, itu kan nilai plus gitu, strategi promosinya. Nah, itu adalah cara-caranya. Tapi kamu tidak bisa menghasilkan uang di pasar saham. Itu beda kasus nih. Kalau misalkan antara pasar di kondisi real dengan pasar dalam kondisi pasar saham. Salah satu alasannya ada uang di pasar adalah karena pedagang lain telah menaruhnya di sana. Uang yang ingin teman-teman menangkan adalah milik trader lain. Dan mereka tidak punya niat memberikannya kepada teman-teman secara cuma-cuma. Itulah mengapa perdagangan adalah bisnis yang sulit. Maksudnya gimana? Maksudnya, gak mungkin orang ngasih harga rendah tanpa ada maksud tertentu. Itu yang kita harus camkan ya. Misalkan contoh, saham Telkom atau saham BBRI beberapa waktu lalu mengalami turunan. Misalkan kayak BBRI turun sampai 1.400. Ini konsepnya. Tidak mungkin trader lain akan memberikan secara cuma-cuma. Artinya ada maksud lain kenapa harga itu diturunkan. Nah, sebagai day trader harus yang namanya bermain kayak falsafat atau logika analogi gitulah. Jadi bermain di situ. Oh, kenapa dia belum? Jadi kita kayak suujon sama orang. Kenapa dia kayak gini ya? Pasti ada maksud. Kenapa? Apa? Itu yang harus kita cari. Itu adalah kunci dari day trading. Jadi mirip dengan yang namanya soal bisnis. Gak ada yang bisnis yang mudah. Bisnis itu sulit. Tinggal pertanyaannya mau apa enggak untuk belajar, untuk melihat peluang tersebut gitu. Lihat peluangnya di mana? Lihat peluangnya contoh kayak kemarin BBRI turun 1.400, 1.200. Banyak yang meninggalkan. Tapi kenapa kita nggak masuk di 1.400, 1.200 itu? Karena ketakutan nanti aja COVID dan sebagainya. Akhirnya apa? Sekarang pada berebut di harga 3.000 di atas. Kenapa nggak ngambil di harga 1.000 saat pedagang-pedagang lain sepi?
Gitu. Karena ada maksud si pedagang lain itu, pedagang besar dalam arti nih rich, selain si gajah, menurunkan harga sampai serendah itu. Itu ya, itu harus dicamkan. Yang kedua, day trading merupakan bisnis yang serius. Kenapa bisnis yang serius? Karena kamu harus bangun pagi-pagi, lalu persiapan setiap hari pada saham-saham yang kamu rencanakan trading. Dan bersiaplah secara menyeluruh sebelum pasar dibuka. Analoginya seperti ini. Misalkan Frankie ingin ngebuka sebuah restoran. Bisa nggak si Frankie ngebuka restoran, tetapi karyawannya belum datang, terus misalkan chefnya belum datang, malah bangku-bangkunya masih di atas meja, itu bisa nggak? Jawabannya pasti nggak bisa. Kenapa? Karena belum siap untuk konsumen itu datang. Misalkan konsumen itu datang, buka pintu pun ngelihat itu bakal mundur lagi, kayak gitu. Itu adalah analoginya. Bisnis akan sepi kalau misalkan kita menyambut pelanggan tidak dengan 100% power gitu ya, 100% full service. Makanya harus memberikan 100% full service. Nah, analogi tersebut tuangkanlah ke dalam day trading. Kalau teman-teman serius dalam day trading, maka justru waktu yang dipergunakan, energi maupun effortnya itu lebih besar. Kenapa? Karena teman-teman harus merencanakan sebelum pasar buka dan setelah pasar tutup. Itu. Berikut adalah screening emiten. Jadi ini screening emiten yang biasa saya gunakan kalau untuk pendermologi, ini secara umum. Ini ada pembagiannya klasifikasi ketiga, di mana kalau misalkan saham gorengan tahulah ya, saham gorengan artinya saham dengan market cap kecil atau istilahnya nggak jelas produknya apa ataupun perusahaannya itu ada di mana kayak gitu. Nah, untuk melihat pergerakannya itu cukup dengan melihat indikator momentum. Apa indikator momentum? Indikator momentum contohnya kayak MACD, itu indikator momentum ya. Contohnya kayak gitu. Atau yang istilahnya lagging indikator. Apa itu lagging indikator? Jalan khusus teknikal. Dan ini nggak fokus kayak teknikal ya, ini bandarmologi. Indikator momentum salah satunya itu MACD. Terus saham secondary dan third liner. Saham secondary atau third liner, apa aja favorit indikatornya? Jadi untuk indikator untuk melihat pergerakannya, indikasinya itu adalah indikator momentum, support dan resisten, sama VWAP. Apa VWAP? VWAP itu indikator volume weight average price. Jadi dia bisa ngelihat kesensitivitasan volume gitu, sensitivitas volume. Jadi kalau saat dia breakdown itu adalah saatnya jual, breakout itu saatnya beli. Cuma satu garis tapi itu sangat istilahnya sangat sensitif terhadap pergerakan dari si gajah gitu. Terus saham blue chip. Saham blue chip ini ada momentum, support resisten, VWAP, moving average, dan reversal. Nah, reversal ini adalah artinya bentuk candle ya, bentuk candle maupun patterns, chart patterns. Nah, itu yang misalkan teman-teman pengen main istilahnya day tradingnya di saham blue chip, maka harus menguasai 1, 2, 3, 4, 5 indikator ini ya. Indikator ini, momentum, support, resistance, VWAP, moving average, dan reversal. Kalau teman-teman belum bisa menguasai 5 ini, berarti belum bisa main day trading di saham blue chip. Berarti pindah ke saham secondary atau third liner. Momentum, support, resistance, atau VWAP. Kalau belum bisa juga menguasai ini, berarti mainnya di indikator momentum, itu di saham gorengan. Jadi balik lagi, mana yang teman-teman kuasai indikatornya, itu. Terus, bagaimana cara terbaik dalam menentukan emiten? Nah, cara menentukan terbaik dalam menentukan emiten itu terbagi menjadi 2, yaitu pre-opening market dan live trade monitor. Pre-opening market itu buka jam 8.45 sampai 09.00. Itu adalah cara terbaik dalam menentukan emiten. Kenapa? Karena dari jam segini kita bisa eksekusi apa yang udah kita analisa di malamnya. Misalkan malamnya kita pengen masuk BBRI.
di harga 1.200, misalkan sekarang misalkan 3.000, di harga 3.000. 8.45 saat pre-opening market, pertama kali yang dilihat apa? Indeks saham dunia. Dow Jones, terus saham Dow Jones, saham Cina, Nikkei, sama saham Jepang, Nippon. 3 indikator ini, saat 3-3-nya hijau, berarti jangan terlalu masuk di selain nawar harga lah untuk masuk. Sedangkan kalau saat salah satu ini ada yang merah, terutama Dow Jones merah. Dow Jones itu saham Amerika ya, saham bursa Amerika. Saat salah satu merah, maka kita jangan nawar itu. Jadi misalkan nawar itu jangan nawar, misalkan penutupan 2.000. Kita tawar di bawah 2.000, jangan nawar di atas 2.000. Berbeda halnya kalau misalkan 3-3-nya hijau. Kalau 3-3-nya hijau, maka kita nawar di atas 2.000 dikit gitu. Itu perbedaan, itu permainan ininya, permainan harga namanya, permainan harga. Kenapa? Kalau kita nawar di bawah 2.000, itu nggak bakal dapat. Dengan harapan jam 9 tepat kita masuk dalam antrian dan eksekusi terbeli. Sebelum jam 9.30 kita udah yang namanya eksekusi jual. Itulah kenapa live trade monitor ini penting gitu ya. Live trade monitor untuk melihat itu. Itu pre-opening market ya. Jadi kita bicara pre-opening market. Itu cara terbaik dalam menemukan emiten. Dalam menemukan emiten di situ. Berapa harga yang pas di situ. Live trade monitor jam 9 sampai jam 9.30 itu biasanya adalah jam bursa aktif. Jam bursa aktif yang dimana live trading itu sangat-sangat cepat pergerakannya. Sebentar, Oke, yang sangat aktif pergerakannya. Live trade monitor. Jadi jam 9 sampai 9.30. Karena pergerakan yang cepat ini, makanya kita harus menyiapkan amunisi lebih cepat gitu. Kalau kita masuk di jam 9, bisa jadi kita dannya itu di jam 10 atau jam 11. Dan itu udah kayak sedikit kacau lah, miss lah. Miss kita masuk atau keluarnya gitu. Lalu 14.50 sampai 15.00. Jadi 14.50 ini jam bursa sekarang ya. Kan jam bursa sekarang tutupnya jam 15.00 pre-closing. Pre-closing jam 14.50 kan, 14.50. Nah, di jam 14.50 sampai 15.00 ini adalah jam waktu terbaik untuk beli juga. Kenapa? Kita beli jam 14.50 15.00, lalu kita jual jam 9 sampai jam 9.30 gitu ya. Jadi ada 2 strategi di mana kita beli pada saat pre-opening market, di mana yang kita lihat tadi 3 indikator Amerika, indikator Jepang, sama indikator Cina. 3 ini, Dow Jones, Shanghai, Nikkei ya, Dow Jones, Shanghai, Nikkei apa Nippon gitu. 3 indikator ini. Lalu kalau setelah jam 9 itu eksekusi langsung. Kalau misalkan dan langsung pasang eksekusi jual di live trade itu. Terus cara kedua yaitu masuk di saat penutupan pre-closing 14.50 sampai 15.00. 10 menit itu silakan teman-teman masuk dan keluar pada saat jam 9 sampai 9.30. Itu. Jadi ada 2 strategi, ada 2 cara terbaik dalam menemukan emiten. Tinggal mana yang paling cocok. Misalkan lagi sibuk paginya, ya udah berarti pas pre-closing. Atau lagi sibuk pre-closing, nggak bisa megang, berarti pada pre-opening. Tinggal milih aja mana yang cocok. Oke, kita mulai masuk ke bandarmologi. Apa itu bandarmologi? Bandarmologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai pergerakan uang besar, baik masuk dan atau keluar. Artinya ini bisa 2 ya. Bisa masuk dan keluar, atau salah satu, masuk dan atau keluar dari suatu perusahaan, dalam hal ini bursa selaku regulator. Sekali lagi,
Bandarmologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai pergerakan uang besar, baik masuk dan atau keluar, dari suatu perusahaan atau dalam hal ini bursa selaku regulator. Nah, day trading sebenarnya identik atau hampir dibilang sama dalam hal pemahamannya, yaitu bandarmologi. Jadi day trading atau scalping itu mirip-mirip istilahnya analisisnya dengan bandarmologi kayak gitu, atau bisa dikategorikan sebenarnya bandarmologi, di mana day trading dan bandarmologi itu biasanya dilakukan oleh seorang trader atau oleh seorang scalper. Nah, ada perbedaan trader. Ada trader retail, ada trader bandar atau smart money ataupun gajah. Kenapa ada perbedaan ini? Trader retail artinya orang yang melakukan transaksi jual beli dengan nominal digit yang terbatas. Artinya ada batasan limitnya lah dia dalam melakukan transaksi jual beli. Sedangkan kalau trader yang bandar, smart money atau gajah itu adalah orang yang melakukan transaksi jual beli di mana nominal digitnya tidak terbatas. Sekali lagi, kalau trader retail itu adalah orang yang melakukan transaksi jual beli saham dengan nominal digitnya terbatas. Kalau trader bandar, orang atau sekelompok yang melakukan transaksi jual beli yang di limitnya atau digitnya tidak terbatas. Bahasa kasarnya itu saya suka disebut adalah bandar atau mafia. Atau ada beberapa untuk menghaluskannya smart money. Atau dalam buku saya, di buku The Art of Mr. Market, saya menyebutnya dengan sebutan gajah. Nah, kita samakan persepsi kita, jadi biar enak, biar soft lah kayak gitu, biar soft, memanusiakan si bandar gitu. Kita sebut dengan sebutannya gajah aja, biar enak. Gajah selalu identik dengan bandarmologi. Jadi bandarmologi itu adalah ilmu yang mempelajari pergerakan si gajah ini. Ilmu yang pelajari pergerakan si gajah ini, itulah bandarmologi. Terus siapa si gajah itu? Siapa si bandar itu? Gajah itu bisa persorangan, bisa juga tidak. Ada beberapa badan usaha pengelolaan dana yang cara transaksinya mirip dengan gajah persorangan. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang termasuk gajah adalah yang pertama, fund manager yang mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar. Dan harus diperhatikan kalau fund manager tersebut mempunyai follower di grup saham, entah itu Telegram ataupun itu WhatsApp, bisa jadi si fund manager tersebut adalah fund manager yang istilahnya bermain di sana. Kayak gitu. Yang ya kalau fund manager nakal, mungkin ada fajar yang baik gitu. Jadi oknum fund manager gitu. Jika ada grup Telegram, grup WhatsApp yang jumlah followernya banyak, itu bisa jadi dia gajah gitu. Yang kedua, perseorangan dengan dana sangat besar, miliaran sampai triliunan. Contoh siapa? Yang lagi hits sekarang? Yang lagi hits itu YM, inisialnya YM. Wah, pasti sudah tahu ya. Inisialnya YM. Itu kan perseorangan. Dia bersifat seorangan. Dia menggiring opini. Salah satunya kemarin itu apa ya? KF apa Kalbe ya? KF atau Kalbe. Langsung saham itu naik. Wow. Itu efek tuh. Efek opini. Entah itu dananya atau dia bekerja sama dengan bentuk sekelompok. Itu kita nggak tahu kan. Tapi yang jelas itu bisa dikategorikan sebagai gajah saham gitu. Bos-bos perusahaan yang mencari pendapatan sampingan dari saham.
Nah, bos-bos perusahaan biasanya yang punya perusahaan-perusahaan kayak misalkan Pak Sandiaga Uno yang punya perusahaan, terus misalkan Pak Abu Rizal Bakri, terus siapa lagi? Pak JK, Pak Yusuf Kalla, kan mempunyai perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek. Bisa jadi untuk istilahnya menambah modal itu bermain atau misalkan buat jajan bermain juga di bursa saham, itu bisa jadi. Karena itu nggak ada yang pasti. Contoh yang paling jelas, bos-bos perusahaan yang dapat pendapatan sampingan itu yang kita udah tahu deh. Itu adalah Pak Heru Hidayat dan siapa yang kita tahu? Bencok. Dan Pak Bencok. Nah, itu adalah salah satu bos perusahaan yang mencari pendapatan samping dari saham. Di mana Jiwasraya dengan itunya yang melakukan seperti itu untuk menaikkan perusahaan, sehingga saham-saham dari Bencok yang harusnya naik, udah siap-siap untuk naik, akhirnya ambiar gitu. Lalu sekelompok pelaku pasar dari sekuritas yang sama dan berencana menggoreng saham yang sama. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai gajah juga. Jadi sekelompok mereka bergabung untuk melakukan menggoreng saham. Biasanya yang berbentuk kelompok ini adalah saham-saham big chips atau blue chip. Kenapa? Karena market kapitalisasinya kan besar. Gak bakal sanggup oleh satu sekuritas saja untuk menggoreng. Makanya diperlukan oleh beberapa sekuritas atau beberapa broker untuk menggoreng. Itulah kenapa biasanya kalau saham blue chip yang harus diperhatikan adalah top 5 brokers dan top 5 seller gitu. Kalau misalkan second liner atau third liner cukup top third is okay gitu. Terus siapa lagi? Adalah underwriter dari suatu emiten. Terus berikutnya bisa investor besar. Terus bisa oknum pejabat, bisa jadi. Terus selanjutnya adalah pengangguran yang memiliki dana pensiun dalam jumlah besar, bisa jadi. Yang penting adalah orang yang atas kelompok yang tidak mempunyai atau digit nominalnya tidak terbatas gitu. Apa sih tujuan adanya gajah? Jadi sebenarnya gajah itu diatur gitu. Dan OJK pun tahu sebenarnya tentang gajah itu. Ada kok beritanya rame waktu itu tentang gajah. Kenapa? Karena gajah ini mengatur irama supply and demand. Hal ini bisa tercermin dari antrian order book dan trade done. Kalau nggak ada bisa irama supply dan demand nggak diatur, bisa jadi supply dan demandnya itu sepi, nggak ada pergerakan naik atau turun. Artinya nggak menarik atau nggak seksi di mata investor gitu, atau di mata trader nggak seksi gitu loh. Kan kalau misalkan cowok, ya ini cowok nih, ini kan cowok. Lihat yang istilahnya tertutup ya nggak muncul apa-apa gitu lah. Ya udahlah. Tapi kalau misalkan nih ngelihat yang seksi boy, misalnya kayak gitar Spanyol, pasti kan dia menarik untuk mendekat, untuk istilahnya PDKT. Nah itu juga sama. Disitulah fungsinya gitu lah. Fungsinya supply dan demand di situ apa? Untuk menarik yang namanya trader ataupun si gajah itu. Terus yang kedua, fungsi dari gajah itu adalah menciptakan katalis lewat berita. Good news biasanya selalu keluar saat harga sudah naik cukup tinggi. Tujuannya adalah berikan harapan dan demand baru. Bisa juga kebalikannya. Contoh deh, katalis lewat berita. Contoh kemarin banget, yaitu Pak Anies dan ini siapa? Wakilnya Pak dan wakil gubernurnya itu terkena COVID. Lalu dapatlah langsunglah berita keluar, segelintir berita bahwa Jakarta akan PSBB kembali. Seketika itu jam 11 berita itu keluar. Malamnya keluar Pak Anies, Pak Reza Patria kalau nggak salah ya. Wakil Gubernur Jakarta itu COVID.
Terus paginya jam 11 siang ada sekelintingan berita yang tersebar di pelaku saham bahwa Jakarta akan mengalami PSBB. Langsung harga seketika turun anjlok. Itu beberapa hari yang lalu. Terus dikonfirmasi jam 1 atau jam 2 jam 2 bahwa berita tersebut hoax. Terus harga naik lagi kembali. Itu yang terjadi tuh. Itu adalah salah satu berita yang dibentuk, isu yang dibentuk. Itu tugasnya si gajah. Terus yang ketiga, memberikan tanda-tanda lewat kondisi teknikal, baik terkait pergerakan harga dan volume. Nah, ini kadang disebut sebagai kondisi teknikal tertentu. Misalkan alami breakout resisten atau bentuk pola chart seperti cup and candle. Ya gitu. Jadi apa maksudnya? Jadi sebenarnya teman-teman yang belajar analisis teknikal atau technicalism, asik technicalism. Yang technicalism ya bentuk-bentuk candle, bentuk-bentuk pattern. Siapa yang bentuk itu? Itu tuh si gajah. Jadi sebenarnya yang lebih pintar itu siapa? Gajahnya. Itulah kenapa day trading itu adalah bisnis yang serius. Karena kita yang baru pengalaman, misalkanlah pengalaman 1 tahun di bursa, yang gak ada basic saham, akan kalah step 2-5 langkah dengan si gajah. Si gajah itu udah pasti orang-orang terpilih, lalu pendidikannya nggak usah dipertanyakan lagi, instingnya, terus pengalamannya udah segudang puluhan tahun pasti. Jadi dia kan 2-5 langkah ke depan dibandingkan para retail ini gitu. Dimana retail masih ngesibukin gambar garis support resisten, gambar menyibukin aduh ini masuk apa enggak ya, ini masuk apa enggak. Lah si gajah udah soloran kayak gitu, udah petantang petenteng kayak gitu. Itu perbedaannya. Ini sudut pandangnya berbeda sudut pandang ya antara bandarmologi dan technicalism gitu. Jadi jangan disamakan. Lalu kita sampai ke indikator keberadaan gajah. Ini ada 2 contoh. Ini saya ambil tadi ya. Tadi contoh 2 emiten yang sama-sama terkenal, Telkom dan Astra. Satu berwarna merah, satu berwarna hijau. Arti merah apa? Artinya harga pembukaan lebih rendah dibanding harga penutupan. Sedangkan penutupan kemarin ya. Kalau harga hijau apa? Harga pembukaan lebih tinggi dibanding harga penutupan kemarin. Itu hijau. Bisa dilihat di sini. Harga merah turun terus. Lihat minusnya berapa? 1,82%. Ingat nih, lihat nih. Artinya pada saat saya ngambil ini, Telkom mengalami penurunan sebanyak 1,82%. Tetapi anehnya, lihat di sini. Bid itu adalah permintaan, offer adalah penawaran, ini adalah jumlah lot. Bisa dilihat jumlah lot yang ngantri untuk beli Telkom adalah 494.923. Sedangkan jumlah lot yang menjual harga Telkom adalah 271.319. Apa yang didapat di sini? Secara hukum ekonomi, jumlah permintaan yang naik akan sebanding dengan jumlah harga akan meningkat atau price akan meningkat. Begitu juga harga penawaran. Jumlah penawaran naik, maka harga akan ditekan turun. Dan harga pasar tuh ini, harga las ini, harga pasar terbentuk karena kesetimbangan antara permintaan dan penawaran. Dalam ini apa? Logikanya harusnya kalau ini 2 kali lipat loh. Dengan banyaknya permintaan, harusnya ini nggak minus 1,82% dong.
Tapi kenapa bisa minus 1,82%? Kenapa jawabannya? Karena ada gajah yang bermain di sana. Di mana gajahnya? Lihatlah, cari lot-lot yang tebel. Berarti disitulah gajah itu mendiami. Di mana? Nih, di sini nih. 3.200, 147.776. Ini kan saham yang besar ya. Ini saham blue chip. Berarti nggak cuma satu. Ini 140, 72.000, 53.000. Tuh, ini beruntun ini jumlah lot yang gede. Ini adalah gajahnya. Lalu di sini ada di 3.300. Berarti harga cuma akan berkisar di antara 3.210 sampai 3.290 gitu. Di mana dengan kayak gini harusnya penutupan itu hijau gitu. Penutupan Telkom harusnya hijau. Dia terakhir last 3240 harusnya 3290 atau 32 harusnya tutup di 3250 penutupannya. 3250 atau 3260 antara dua ini harusnya penutupan Telkom ya hari ini. ASI. Kita lihat ASI. ASI berwarna hijau. Oh bener. Teman-teman lihat Telkom penutupan di 3250. Bener kan? Penutupan di 3250 Telkom. Jadi kita udah bisa memprediksi kapan kira-kira penutupan bursa, harga penutupan. Jadi jangan sampai ngejual di harga yang lebih tinggi dari itu kayak gitu loh. Berarti matok harga jualnya di 3250 atau 3260 kayak gitu. Kita balik ke ASI. ASI warnanya hijau nih. Lihat nih hijau ya. Hijau. Artinya harga pembukaan lebih tinggi dibanding harga penutupan. Tapi lihat bid permintaan 121.307. Sedangkan penjualan atau penawaran itu 140.705. Harusnya penawaran lebih besar dari permintaan, harga turun. Tetapi kenyataannya harga naik sebanyak 0,89%. Pasti kenapa bisa kayak gitu? Kan tadi jangan mentah-mentah, kita harus suzon negatif terhadap bursa gitu. Kita lihat siapa yang bikinnya, bikin tebel. Di sini satuan semua, sisanya ribuan nih. Artinya ini tembok semua nih, ini gajah semua nih, dari 5575 sampai 5450. Begitu juga di sini. Di yang lainnya ribuan, di sininya puluhan ribu. Ini gajah-gajah semua nih. ASI ingat saham blue chip ya, artinya dia kelompok yang bermain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya dia cuma boleh bermain di antara 5600 sama 5675. Dengan banyaknya penawaran, penjualan, artinya dia harusnya di 5650 atau 5625 gitu. Harga penutupannya, kita lihat harga penutupan ASI berapa? 5.700. Berarti tembus di sini, cuma tembus dikit di sini. Jadi nggak jauh dari harga tembok yang dibentuk oleh si gajah. Itu ya. Ini agak sedikit rumit tapi asik kayak gitu. Ini support resisten ala order book namanya. Jadi nggak usah capek-capek narik garis-garis. Ini adalah akumulasi distribusi. Jadi biasanya ini akan terjadi. Jadi teman-teman kalau misalkan melihat anomali seperti ini, seorang day trading harus jeli. Jangan pernah nawar di harga rendah banget. Jangan nawar di harga, misalnya jual di harga tinggi banget gitu. Lihat harga yang di temboknya berapa. Ini harga yang di temboknya yang di tembok ini 3.200 benar-benar di tembok nih. 72 sama 53 di tembok juga kayak gitu. Ini di tembok semua nih, Yang ini temboknya di sini kayak gitu. Artinya jualnya harusnya di kisaran segini karena banyaknya ini nggak bakal jauh gitu. Karena di sini berarti fake order. Dia cuma berputar di antara area si gajah aja, si kelompok. Yang bingung? Kita pakai analogi yang lain.
Yaitu berapa unit sih mobil Rolls-Royce yang dijual di pasar? Bandingkan dengan mobil Toyota atau Daihatsu yang dijual di pasar. Ya, kita sekarang berimajinatif. Rolls-Royce paling yang punya kayak Cristiano Ronaldo atau Messi kayak gitu loh. Dari pemasarannya saja dapat kita simpulkan, pemasarannya nih. Pernah lihat nggak sih iklan Lamborghini, iklan Ferrari, iklan Rolls-Royce, iklan BMW ada di iklan TV Indonesia deh? Nggak ada kan? Sedangkan Toyota, Daihatsu, dan lain sebagainya itu ada kalau nggak di iklan di Indonesia gitu. Kenapa? Dari strateginya aja berbeda. Di sini bahwa yang paling banyak dipasarkan adalah produknya yang paling banyak. Artinya Toyota dan Daihatsu tergolong yang memiliki banyak produk sehingga harganya pun masih tergolong wajar. Bagaimana dengan Rolls-Royce? Fungsi mobil ini sebenarnya sama dengan Toyota dan Daihatsu karena mobil kan sama-sama roda 4, sama-sama alat transportasi. Tapi menjadi salah satu mobil yang diimpikan banyak orang. Jika kamu berkeliling dunia, hanya beberapa orang yang mampu membeli mobil ini, pasti bangganya nggak kesetulungan, tapi harganya luar biasa sekali. Nah, udah ngerti loh analoginya. Analoginya dari ini maksudnya apa? Jadi misalkan kayak tadi saham ASI ataupun saham Telkom, mereka ini kan saham yang disukai oleh si pasar ya, disukai oleh pasar. Bagaimana cara membatasi pergerakan si pasar tersebut? Ya harus ngebuat barang itu langka. Cara ngebuat barang itu langka harus ngebuat si si retail itu ngebuang barangnya atau istilahnya ngebuang barangnya secara percuma dengan rugi kayak gitu loh, atau istilahnya cut loss. Makanya diperbuatlah seperti permainan-permainan kayak gini itu. Jadi mereka akan mengumpulkan barang sebanyak-banyaknya. Semakin langka barang, maka semakin enak si gajah untuk memainkan yang namanya harga. Semakin dikit barang yang dipegang bandar atau si gajah, maka untuk menaikkan atau menurunkan itu makin berat itu. Makanya teman-teman harus lihat berapa banyak sih lembar kepemilikan yang dilempar ke publik, terus berapa banyak yang dimiliki oleh si gajah. Lihat dari mana? Broker summary. Broker summary. Ini ada stick khusus ya. Berkelakuanlah kebalikan dari apa yang dilakukan oleh Mama Gajah. Ini khusus untuk saham-saham blue chip ya, saham-saham blue chip. Siapa aja Mama Gajah? Mama Gajah itu kategori YP, PD, KK. Sini ada nggak? KK. Oh nggak ada. YP, PD, CC, KK. Itu termasuk KZ. Nah itu termasuk Mama Gajah. Pasti saham-saham blue chip 5 itu pasti ada di antara 5 itu. Nah, berkebalikanlah top buyer, artinya kalau misalkan blue chip ya, saham blue chip, hitung top 5 buyer 1, 2, 3, 4, 5, berarti MS, YP, PD, YJ, GR, itu dikatakan top 5 broker. Lihat top 5 broker, ada siapa? YP, PD, dia posisinya beli. Terus top seller 5 share bersiapa aja? 1 CG, U, KZ, OD, DX. Cuma KZ yang ada. 2 lawan 1. Artinya apa? Barang akan diputar dari YP ke KZ, PD ke KZ, dan dibeli lagi oleh PD kayak gitu. Ini total aja cuma sekitar 30 ini 27,6 gitu. Artinya yang bakal dimiliki antara YP atau PD atau berbagi antara keduanya. Kayak gitu. Artinya mereka bakal namanya akumulasi dikit. Oleh karena itu, saat mereka akumulasi dikit, maka biasanya harga saham akan turun. Itulah kenapa kita harus ngejual. Top buyer itu jual. Kebalikannya, kalau top 5 sellernya itu lebih banyak, maka itu kesempatan kita untuk beli.
Kenapa untuk salah? Untuk beli. Kenapa? Biasanya top seller itu harga akan diturunkan lalu akan naik gitu. Sedangkan kalau misalkan top 5 buyer yang posisi jual, yang ini posisi jual, harga akan naik sebelum dia akan turun koreksi dalam gitu. Itu perbedaannya ya. Tinggal kita lihat, kita amati 5 broker sama top 5 broker, buyer sama sellernya. Itu bisa menentukan strategi apa yang digunakan. Di mana bisa nyari broker summary? Broker summary itu dimiliki oleh semua fasilitas broker kok, ada di setiap semua broker atau setiap sekuritas itu menyediakan top 5 broker summary. Tinggal hitung-hitungannya yaitu manual sih. Ada yang manual, ada yang bisa keseluruhan gitu, bisa dengan cara komputer. Tinggal kalau misalkan manual ya agak sedikit effort lah. Itulah kenapa kayak day trading itu sebuah bisnis di situ. Oke, kita menuju akhir. Tips menari bersama gajah. Pertama, teliti fundamental perusahaan. Kenapa? Karena kalau teman-teman belum ketemu sense of buying or selling dari si gajah ini, bermainlah di area yang aman. Area yang aman adalah area yang bermain di area fundamental perusahaan. Yang kedua, teliti berita perusahaan, pesanan gajah atau bukan. Masuk saat asing masuk dan keluar saat asing keluar. Kenapa ini penting? Karena mau sebagaimanapun, kayak contoh beberapa hari yang lalu asing keluar sebanyak 2,9 T apa 2,1 T. Terus bursa sampai minus 6%. Cuma gara-gara asing keluar. Padahal gembar-gembornya bahwa lokal yang yang udah mayoritas mempunyai kepemilikan saham di Indonesia gitu. Tapi kenapa masih dampaknya itu masih kerasa? Karena di asing ini pertama dia satu komando, bisa jadi satu komando. Yang kedua duit yang masuk tuh gede-gede gitu. Mereka mainnya bukan ecek-ecek kayak kita 100 ribu, 200 ribu. Mereka mainnya 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar gitu. Jadi keluar pun berasa. Pasti ngebentuk candle gitu. Kenapa sangat asing itu sangat-sangat menjadi patokan dalam menari bersama gajah. Yang terakhir, perhatikan broker summary. Sekali lagi, untuk yang belum ketemu sense of buyer and seller, berilah untuk area safe di daerah fundamental perusahaan. Artinya di daerah yang blue chip atau setidaknya second liner lah. Terus lihat berita perusahaan. Ini pesanan gajah atau bukan? Ini hoax atau bukan? Carilah yang istilahnya berita-berita yang resmi. Berita-berita yang resmi itu kayak Harian Bisnis Indonesia, yang istilahnya nggak ada kepentingan di sana. Kontan kayak gitu. Kontan pun itu ada kepentingan. Tapi bisa dikategorikan masih netral. CNBC kayak gitu loh. CNBC, terus apa lagi? Yang ya kayak gitu, Harian Bisnis Indonesia, CNBC, terus Kontan, itu bisa dikategorikan berita-berita yang istilahnya nggak hoax lah, dibandingkan yang lain ada kemungkinan itu adalah berita hoax ataupun pesanan gajah gitu. Terus yang ketiga, masuk saat asing masuk dan keluar saat asing keluar. Gimana ngelihatnya? Pergerakan asing paling mudah itu teman-teman lihat bisa di RTI bisnis kayak gitu. Terus yang terakhir adalah perhatikan broker summary. Perhatikan broker summary ini penting. Kenapa? Untuk ngelihat tadi apa sih yang dilakukan oleh si top 5 buyer sama seller. Itu bisa menentukan teman-teman mau beli ataupun mau jual. Jadi itu untuk meyakinkan teman-teman juga. Jadi kalau misalkan turun, ini turunnya apa nih maksudnya nih? Oh, bentar lagi naik. Ini naiknya kenapa nih? Kayak gitu. Itu kita suzon lah kayak gitu. Oke. Terima kasih. Kurang lebih itu mengenai webinar hari ini.